Cuaca cerah, panas guys. Gerah-gerah. Sangat gerah ini guys, panas. Bab 1416 sampai dengan bab 1420. Lindong tidak punya waktu untuk memperhatikan masalah di galaksi yang luas. Meskipun klon mengirimkan informasi penting, kami hanya dapat menunggu hingga masalah di domain Linglan terselesaikan sebelum kembali melihatnya. Seiring berjalannya waktu, Lindong memasuki domain Linglan dan menuju benua 5 elemen di tengah. Dia berinisiatif menghubungi Di Jiang, yang memberitahu Lindong bahwa Di Yuan belum muncul, dan Di Ji juga sedang memulihkan jiwanya. Karena trauma pada jiwa Di Ji kali ini relatif serius, diperlukan waktu untuk pulih hingga dia dapat membentuk kembali tubuhnya. Lindong tidak siap mengganggunya. Sekarang dia telah tiba di wilayah Linglan, dimanapun Di Yuan membuat kekacauan, dia dapat segera tiba di tempat kejadian. Menghitung waktu, hari para elf untuk mengadakan upacara pengorbanan semakin dekat. Lindong akan pergi ke hutan elf untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan para elf. Karena dia berjanji pada putri peri Yibei, dia harus menepati janjinya. Dan selama lebih dari 1 tahun perjalanan, Yibei sesekali bertanya pada Lindong di mana dia berada. Dia tampaknya sangat mementingkan kedatangan Lindong, jadi tentu saja dia tidak bisa membiarkan orang lain pergi. Selain itu, ada alasan lain, hutan elf tempat tinggal para elf berada di benua 5 elemen, dan benua 5 elemen berada di pusat domain Linglan. Sesampai di sana, kemanapun Anda pergi ke wilayah Linglan di masa depan, Anda bisa sampai di sana dalam waktu sesingkat-singkatnya. Domain Linglan peradaban tingkat 9, benua 5 elemen, hutan elf. Saat upacara pengorbanan 100 tahun para elf semakin dekat, seluruh elf sangat bersemangat. Ini juga satu-satunya saat dalam 100 tahun para elf membuka hutan elf ke dunia luar, memungkinkan orang luar untuk masuk dan melakukan kontak dekat dengan para elf. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di domain Linglan akan mengirim orang untuk berpartisipasi. Di antara mereka ada banyak kekuatan besar yang kuat. Karena setiap kekuatan memiliki jumlah tempat yang terbatas untuk berpartisipasi dalam upacara elf, pewaris kekuatan utama bahkan akan bertarung satu sama lain untuk bersaing memperebutkan tempat untuk berpartisipasi. Tidak ada pemuda yang bisa menahan godaan untuk menjadi tamu para elf. Kedepannya juga akan menjadi semacam modal untuk menyombongkan diri. Tentu saja, mereka yang dapat diutus untuk berpartisipasi adalah pewaris paling berharga dari setiap kekuatan besar. Puncak menara tertinggi di hutan elf, 2 wanita elf yang agak mirip, satu besar dan satu kecil, sedang duduk bersama. Mereka adalah Ratu Elf Isa dan Putri Elf Yibei. Yibei, hari upacara pengorbanan semakin dekat, orang-orang dari semua kekuatan besar di domain Linglan hampir tiba. Mengapa Lindong belum datang? Tanya Ratu Elf Isa. Dalam rencananya, Lindong adalah protagonisnya. Jika protagonisnya tidak datang, bagaimana rencananya bisa dilanjutkan? Tanpa bantuan dari luar, hampir mustahil bagi para elf untuk mewujudkan keinginan balas dendamnya. Kekuatan ras manusia bersayap tidaklah lemah, setidaknya jauh lebih kuat dari para elf. Jika para elf, di bawah kepemimpinan Ratu Elf Isa, tidak menjaga hubungan baik dengan kekuatan besar di wilayah Linglan selama bertahun-tahun, mereka mungkin telah diintimidasi oleh orang-orang bersayap. Sebelum Isa mengambil alih sebagai Ratu Elf, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa suku Elf adalah sapi perah suku bersayap. Tempat tinggal kedua suku ini saling berdekatan. Tidak mudah bagi suku manusia bersayap untuk menangkap wanita suku Elf. Di masa lalu, lebih dari separuh wanita elf yang muncul di pelelangan bawah tanah berasal dari orang-orang bersayap. Oleh karena itu,
tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa para elf sangat membenci orang-orang bersayap. Selain itu, ras manusia bersayap pernah menangkap lebih dari 30.000 wanita ras elf sekaligus dan menjual mereka ke berbagai wilayah di wilayah Linglan. Selama bertahun-tahun, Isa telah memikirkan cara untuk memberikan pelajaran mendalam kepada manusia bersayap. Bahkan jika mereka tidak dapat dihancurkan, mereka masih harus mengumpulkan minat. Sayangnya tidak ada kekuatan yang mau membantu para elf. Lindong adalah satu-satunya harapan yang dilihat Isa. Siapa yang akan percaya pada pemuda yang kekuatan jiwanya dapat menghancurkannya, Ratu Elf, tanpa latar belakang yang kuat? Hanya kekuatan teratas di domain Linglan yang dapat mengembangkan ahli waris seperti Lindong. Selama Lindong dibiarkan berkonflik dengan rakyat bersayap, rencananya akan berhasil. Bu, kakak Lindong bilang dia akan segera datang. Segera? Seberapa cepat? Lebih dari setahun telah berlalu sejak dia mengatakan dia akan datang ke suku elf untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan. Untuk waktu yang lama, dengan kekuatan dan identitas Lindong, dimanapun dia berada wilayah Linglan, seharusnya ada di sini. Bu, jangan khawatir, saya kenal saudara Lindong. Karena dia bilang dia akan datang, dia pasti akan datang, dan mengapa orang-orang dari semua kekuatan besar datang begitu awal untuk menikmatinya layanan para elf? Bukan karena ini, jadi tentu saja aku akan menunggu waktunya. Tapi rencana itu hanya bisa dilanjutkan jika Lindong datang. Jika dia tidak datang, semua persiapan sebelumnya akan sia-sia. Ibu, lupakan saja. Lagi pula, kita tidak mengenal saudara Lindong. Menurutmu, bagaimana jika dia tidak memiliki latar belakang? Dia selalu merasa kalau menggunakan Lindong bukanlah hal yang baik. Yibei, kenapa kamu mulai bimbang lagi? Apakah kamu lupa berapa banyak suku elf kita yang ditangkap oleh para bajingan dari suku bersayap itu, dijual ke berbagai bagian wilayah Linglan, dan disiksa sampai mati? Lupa? Tapi ini adalah perseteruan darah klan elf kita. Saudara Lindong tidak boleh terlibat. Kita harus menggunakan kekuatan kita sendiri untuk membalas dendam dan membuat sampah klan bersayap itu membayar harganya. Jawab Yibei serius. Yibei, kamu naif sekali. Jika kita bisa membalas dendam pada diri kita sendiri, bagaimana manusia bersayap bisa bertahan sampai hari ini? Selain itu, mustahil bagi manusia bersayap membiarkan kita, para peri, berkembang hingga titik itu. Jika para peri ingin membalas dendam, mereka hanya bisa dengan bantuan kekuatan luar. Lindong adalah satu-satunya harapanku sejak aku menjadi ratu para elf. Dan aku tidak boleh melewatkannya, kata Isa tegas. Tapi, tidak ada tapi, Yibei. Aku bisa mengandalkanmu untuk segala hal lainnya. Tapi kamu harus mendengarkanku mengenai masalah ini. Karena ini adalah satu-satunya kesempatan bagi elfku untuk membalas dendam. Melihat Isa begitu bertekad dan tidak mau menyerah sama sekali, Yibei berhenti membujuknya. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan saat ini tidak ada gunanya. Ibunya sudah bertekad untuk menggunakan Lindong untuk membantu para elf membalas dendam. Jadi dia hanya bisa cemberut dan merajuk. Yibei mempunyai perasaan khusus pada Lindong. Pihak lain tidak hanya menyelamatkannya di saat yang paling berbahaya, tetapi juga mengirimnya kembali dengan selamat. Tapi sekarang dia ingin menipu dan menggunakan penyelamatnya, yang sangat sulit diterima oleh Yibei. Tapi dengan pertikaian darah antara elf di satu sisi dan penyelamatnya sendiri di sisi lain, Yibei benar-benar tidak tahu bagaimana harus memilih. Isa jelas juga melihat pergulatan batin Yibei. Dia menghibur dengan lembut, Yibei, jangan khawatir, dilihat dari pengalamanku. Lindong harus mendapat dukungan besar di belakangnya untuk berkembang hingga saat ini. Ras manusia bersayap jelas bukan lawannya. Dia tidak akan berada dalam bahaya. Tapi ibu, kakak Lindong adalah penyelamatku. Aku tidak ingin menipunya, apalagi memanfaatkannya.
kata Yibei sambil meringis. Selama kamu melakukannya dengan sempurna dan dia tidak melihatnya, itu saja. 3 hari kemudian, Lindong melihat benua yang berwarna-warni. Itu adalah benua 5 elemen di pusat domain Linglan. Hanya Lindong, yang mengabaikan hukum ruang, yang bisa mencapai pusat domain Linglan dari tepi domain Linglan dalam waktu sesingkat itu. Menurut perkenalan Yibei, para elf tinggal di benua 5 elemen ini. Setelah menemukan lokasi hutan elf dari peta bintang, Lindong berangkat untuk bergegas ke sana. Segera kami tiba di luar hutan elf. Melihat hutan di depannya, Lindong masih sedikit terkejut. Dilihat dari luar, hutan elf diselimuti warna hijau. Lindong bisa merasakan vitalitas dari lampu hijau. Itu harus berupa elemen kayu. Hanya saja jika terlalu kuat akan membentuk cahaya cian yang redup. Ada juga unsur kayu di hutan biasa, tapi tidak sekaya di hutan elf. Vegetasi di hutan elf sangat subur karena nutrisi elemen atribut kayu. Beberapa pohon raksasa bahkan bisa tumbuh hingga ketinggian beberapa ribu meter. Dari kejauhan terlihat tidak ada bedanya dengan gunung besar. Ratusan bahkan ribuan meter, hanyalah pepohonan biasa. Rumput biasa bisa tumbuh setinggi beberapa meter. Hal ini benar-benar tidak terbayangkan di bumi. Pohon terbesar di dunia tingginya sekitar 100 meter. Belum lagi gulma, Lindong hendak melangkah ke hutan elf, tapi terhalang oleh penghalang. Dia mengamati bahwa penghalang itu dibentuk oleh sebuah formasi. Itu harus diatur oleh para elf, dan tujuannya tentu saja untuk mencegah orang luar memasuki hutan elf. Dengan kekuatan setengah langkah Kaisar Langit Lindong, penghalang ini pasti tidak akan mampu menghentikannya. Tidak perlu menghancurkannya, dan kemampuan untuk mengabaikan hukum ruang angkasa langsung digunakan. Dengan satu langkah, tubuh telah memasuki hutan elf. Penghalang itu tidak rusak sama sekali. Jika orang-orang di atas level kekaisaran ingin memasuki hutan elf, mereka harus membuka formasi ini, atau mereka harus menghancurkan formasi tersebut secara paksa. Tidak peduli yang mana, itu akan membuat para elf khawatir. Lindong tidak perlu melepaskan atau menghancurkannya, dia langsung masuk. Terus bergerak lebih jauh ke dalam hutan elf. Setelah beberapa saat, Lindong menyadari ada seseorang yang sedang menatapnya. Setelah melepaskan sedikit kekuatan spiritual, dia menemukan beberapa wanita elf bersembunyi di sekelilingnya. Hampir menyatu dengan hutan, dan sulit untuk melihatnya dengan mata telanjang tanpa induksi mental. Tampaknya ras yang hidup di hutan sepanjang tahun ini masih memiliki beberapa keterampilan. Dengan metode penyembunyian ini, tidak mudah menghadapi para elf di hutan elf. Tentu saja, ini adalah saat di mana perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, maka akan berbeda. Konspirasi atau trik apapun akan sia-sia jika dihadapkan dengan kekuatan absolut. Lindong yakin pihak lain adalah wanita elf karena dia mengetahuinya dari Yibei. Satu-satunya makhluk cerdas yang hidup di hutan elf adalah para elf, dan yang lainnya adalah binatang buas dan binatang buas yang mengandalkan naluri untuk bertahan hidup. Selain itu, telinga lancip juga merupakan simbol dari para elf. Anda tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa dia berasal dari para elf. Sekarang setelah dia bertemu dengan para elf, Lindong tidak berencana untuk pergi sendirian. Bukankah akan lebih menghemat waktu jika seseorang memimpin? Terlebih lagi, Yibei mengatakan bahwa ketika dia tiba di hutan elf, dia bisa memberitahunya atau mencari wanita elf untuk memimpin jalannya. Jadi Lindong berkata dengan lantang, "Teman-teman para elf yang terkasih, saya diundang untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan para elf. Dan saya juga meminta seseorang untuk membantu saya memimpin. Terima kasih." Kata-kata Lindong baru saja jatuh,
dan telinganya segera terdengar suara-suara yang jarang. Segera, beberapa wanita elf dengan wajah halus muncul di sekitar Lindong, mengelilinginya. Dia memegang busur dan anak panah di kedua tangannya dan mengarahkannya ke Lindong. Ujung anak panah itu dilapisi dengan sejenis racun. Semua orang waspada terhadap pria aneh yang tiba-tiba muncul di hutan elf. Meskipun belakangan ini, orang-orang dari semua kekuatan besar di wilayah Linglan datang untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan para elf. Tapi mereka semua sampai di luar hutan elf dan dijemput oleh klan elf. Orang-orang seperti ini yang tiba-tiba muncul di hutan elf pada dasarnya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan elf. Tetapi mereka tidak mau datang dan melihat, jadi mereka mengadopsi metode memaksa masuk. Para elf telah bertemu banyak orang seperti itu selama periode ini, dan mereka akan diusir dari hutan elf. Kamu bilang kamu di sini untuk menghadiri upacara pengorbanan elf. Lalu ambil undangannya, salah satu wanita elf bertanya dengan acuh tak acuh. Setiap kekuatan yang diundang oleh para elf untuk mengikuti upacara pengorbanan akan menerima undangan dari para elf. Jumlah peserta akan ditentukan berdasarkan kekuatan mereka. Semakin kuat kekuatannya, semakin banyak tempat yang dimilikinya. Namun, Lindong baru saja datang ke wilayah Linglan dari bumi. Di mana undangannya, dia menjawab dengan jujur, "Baiklah, saya tidak punya undangan." Tanpa undangan, Anda tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan elf. Kamu harus pergi dengan cara yang sama. Kembalilah, jika kamu menolak untuk pergi, kami akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengirimmu keluar. Setelah wanita elf terkemuka selesai berbicara, dia menarik busur dan anak panah di tangannya menuju bulan purnama. Selama Lindong melakukan beberapa gerakan luar biasa, mereka akan segera mengambil tindakan. Sementara beberapa wanita elf sedang berbicara dengan Lindong, semakin banyak suara yang jarang terdengar di sekitar mereka. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, ratusan wanita elf telah berkumpul. Semua mengarahkan busur dan anak panah mereka ke arah Lindong. Rupanya mereka sudah memberitahu orang lain ketika mereka menemukan Lindong. Lindong tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun ketika diarahkan oleh ratusan busur dan anak panah beracun. Dengan fisik tingkat kaisar tingkat ke-10, bahkan jika dia berdiri diam dan membiarkan wanita elf ini menembak, mereka tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Busur dan anak panah itu mungkin bahkan tidak bisa menembus bulunya. Jangan salah paham, saya sebenarnya diundang untuk menghadiri upacara pengorbanan. Tapi saya tinggal jauh dan undangan tidak bisa dikirim ke sana. Tidak ada yang diizinkan memasuki hutan elf tanpa undangan. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh ratu kita. Tidak ada yang bisa melanggarnya. Silakan keluar, kalau tidak kita tidak akan sopan. Melihat ratusan wanita elf di sekitar, siap menembak, Lindong berteriak. "Cepat, berhenti, 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 saya punya cara untuk membuktikan bahwa saya diundang. Tunggu sebentar, semuanya, saya akan menghubungi orang yang mengundang saya. Anda semua harus mengenalnya." Perangkat komunikasinya yang dimodifikasi sistemnya, terhubung ke Putri Peri Yibei. Segera sesosok muncul di langit, lalu terdengar suara keterkejutan Yibei. "Saudara Lindong, apakah Anda sudah sampai, Putri Yibei?" "Saya sudah tiba, tetapi saya dihentikan. Tolong bicara dengan mereka dan minta mereka mengizinkan saya masuk." Segera setelah dia selesai berbicara, ratusan wanita elf di sekitarnya telah meletakkan busur dan anak panah mereka, dan dengan hormat berteriak kepada Yibei, "Saya telah melihat sang putri." Yibei melihat sekeliling dan berkata, "Saudari, Saudara Lindong adalah tamu terhormat dari klan elf saya. Tolong bawa dia masuk." "Ya, putri, tunggu sebentar, kami akan membawa Tuan Lin masuk sekarang."
Setelah menyelesaikan percakapan dengan Yi Bei, Lindong memandangi wanita elf di sekitarnya. Permusuhan barusan telah hilang di mata mereka. Sebaliknya, dia menunjukkan rasa hormat dari lubuk hatinya. Yi Bei adalah putri para elf dan memiliki status transenden. Karena sang putri mengatakan bahwa orang ini adalah tamu terhormat para elf, itu pasti benar. Tuan Lin, mohon maafkan kami karena tidak sopan barusan. Karena upacara pengorbanan elf akan segera hadir. Banyak orang yang belum diundang oleh suku elf telah berusaha sekuat tenaga untuk memasuki hutan elf selama periode ini. Kami tidak punya pilihan selain melakukan ini. Pemimpin elf wanita klan itu menjelaskan dengan sopan. Ini masalah sepele. Faktanya, itu adalah kesalahanku karena aku masuk ke hutan elf tanpa izin. Aku menyebabkan masalah pada semua orang, dan aku merasa sangat menyesal. Lindong juga menjawab dengan sopan. Para wanita elf di sekitarnya memandang Lindong dengan mata penasaran. Disebut sebagai tamu terhormat oleh Putri Yi Bei, ternyata jati diri manusia ini tidaklah sederhana. Kalau tidak pantas diperlakukan seperti ini oleh seorang putri. Namun secara umum, ketika pewaris kekuatan besar di domain Linglan datang ke hutan elf, mereka semua bersorak dan mendukung. Hampir tidak ada orang seperti Lindong yang datang sendirian. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka pada dasarnya sombong dan memiliki pandangan di atas kepala. Bagaimana dia bisa berbicara begitu sopan? Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan pria besar yang pemarah. Para wanita elf sangat ingin tahu tentang Lindong. Dan Lindong meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Tuan Lin, terima kasih atas pengertian Anda. Sejujurnya, Anda adalah orang besar pertama yang memahami kami seperti ini. Terima kasih. Setelah pemimpin suku elf selesai berbicara, dia membungkuk kepada Lindong. Terima kasih, Tuan Lin, atas pengertian Anda. Wanita elf lainnya berkata serempak, dan juga membungkuk sebagai tanda terima kasih. Tidak. Aku tidak tega diperlakukan sepertimu. Kamu bukan orang besar atau orang besar. Aku hanya orang biasa. Aku kebetulan mengenal putrimu Yi Bei Lin. Dong dengan cepat menghentikannya. Tapi wanita elf di sekitarnya tidak akan mempercayainya. Mereka yang bisa berhubungan dengan Putri Yi Bei bukanlah orang biasa. Jelas tidak mudah bagi mereka untuk mengidentifikasi identitas Lindong. Adapun mengapa Lindong datang sendirian dan masuk ke hutan elf tanpa menyapa, mungkin dia suka menyendiri, dan itu bukan hal yang aneh. Tuan Lin, silakan ikut dengan saya. Saya akan membawa Anda ke kedalaman hutan elf. Di sanalah klan elf saya tinggal. Sekarang banyak orang dari kekuatan kuat di domain Linglan telah tiba. Saya yakin Anda akan memiliki beberapa kenalan. Lalu, Lindong ikuti seorang wanita peri jauh ke dalam hutan peri. Wanita elf lainnya berpencar dan kembali ke pos masing-masing untuk melanjutkan tugas. Sisi lain, Putri Peri Yi Bei melompat kegirangan saat mengetahui bahwa Lindong telah tiba di hutan peri. Setelah kegembiraan, dia segera memberitahu ibunya Ratu Peri Isa. Ketika Lindong tiba di tempat tinggal para elf, Isa dan putrinya sudah menunggu di sini. Melihat Lindong dari kejauhan, Yi Bei mau tidak mau bergegas menghampirinya dengan cepat. Saudara Lindong, Yi Bei berteriak gembira. Putri Yi Bei, sudah lama tidak bertemu. Lindong juga menjawab sambil tersenyum. Saya pikir saudara Lindong tidak akan datang. Bagaimana mungkin? Karena saya berjanji untuk datang. Selama tidak ada keadaan khusus, saya pasti akan datang. Yang melanggar kata-katanya, itu wajar. Setelah keduanya bertukar kata, Ratu Elf Isa datang. Selamat datang Tuan Lin di klan Elf sebagai tamu. Tuan Lin, mohon tidak keberatan jika ada kekurangan dalam keramahan. Ratu Isa terlalu sopan. Tuan Lin adalah tamu terhormat Elf saya klan.
jika Anda memiliki permintaan, silakan bertanya. Saya akan memuaskan Anda. Itu hanya hal kecil. Ratu Isa dan Putri Yibei tidak perlu khawatir tentang hal itu. Lin Dong melambaikan tangannya berulang kali. Tuan Lin, apa yang Anda katakan salah. Itu hanya hal kecil bagi Anda. Tapi ini masalah besar bagi saya, klan elf. Wanita klan elf yang berdiri di samping untuk membimbing Lin Dong benar-benar tercengang. Siapakah Tuan Lin ini? Sang putri dan ratu sebenarnya keluar untuk menyambut mereka secara langsung. Saya khawatir tidak banyak kekuatan di seluruh domain Linglan yang mendapatkan perlakuan seperti ini, bukan? Awalnya aku mengira Lin Dong hanya akrab dengan sang putri, tapi aku tidak menyangka dia begitu akrab dengan ratu. Menurut Yang Mulia Ratu, Tuan Lin masih memiliki kebaikan yang besar terhadap para elf. Untungnya, mereka tidak mengusir Tuan Lin sekarang, kalau tidak mereka akan membuat kesalahan besar. Setelah dia sadar kembali, dia segera berkata, Yang Mulia Ratu, Putri Yibei, Tuan Lin telah dibawa ke sini, saya akan pergi bertugas dulu. Pergi, terima kasih atas kerja keras Anda. Tidak ada kerja keras, tidak ada kerja keras. Kami merasa sangat tersanjung bisa memberikan kontribusi kecil kepada klan elf, kata wanita klan elf dengan tulus. Ya, karena andalan sepertimu, maka para elf bisa berada di tempat mereka sekarang. Setengah jam kemudian, Lin Dong ditempatkan di rumah pohon mandiri. Para elf pada dasarnya membangun rumah mereka di dalam pohon besar. Pertama, pilih pohon yang besar. Buatlah ruang di tengah-tengah pohon tersebut, lalu letakkan barang-barang kebutuhan sehari-hari di atasnya, dan terbentuklah ruangan yang dapat menampung orang. Tinggal di rumah pohon tidak hanya mencegah serangan binatang buas, tetapi juga mencegah kelembapan dan nyamuk yang sangat praktis. Setelah menyelesaikan Lin Dong, Ratu Isa pergi, upacara pengorbanan elf akan segera tiba. Dan masih banyak yang harus dia lakukan. Dan sekarang Lin Dong ada di sini, rencana itu juga akan dimasukkan dalam agenda. Apakah para elf bisa membalas dendam dan membuat manusia bersayap membayar harganya tergantung pada apakah rencana ini bisa berhasil diselesaikan. Tapi yang paling penting adalah apakah kekuatan di belakang Lin Dong bisa mengalahkan ras manusia Yi. Yibei tinggal dan memperkenalkan Lin Dong pada beberapa informasi dasar tentang elf dan hutan elf. Sejak upacara pengorbanan klan elf semakin dekat, orang-orang dari semua kekuatan utama di wilayah Linglan pada dasarnya telah tiba. Masuknya begitu banyak orang ke hutan elf tidak membawa beban apapun bagi klan elf. Karena hutan elf dipelihara oleh elemen atribut kayu, tidak banyak yang ada di dalamnya, tetapi terdapat banyak pohon besar. Setiap pohon besar dapat membangun banyak rumah pohon untuk ditinggali semua orang. Daerah di mana Lin Dong berada adalah tempat para elf menerima manusia, dan rumah pohon tempat tinggal Lin Dong adalah salah satu pohon terbesar di daerah itu. Semakin besar rumah pohon tempat Anda tinggal, semakin terhormat Anda. Di dalam beberapa pohon besar tidak jauh dari Lin Dong. Pewaris pasukan teratas di domain Linglan menikmati layanan khusus yang dibawa oleh para wanita elf ini. Wanita elf ini dilatih secara khusus oleh para elf. Apa yang mereka pelajari sejak kecil adalah bagaimana menyenangkan manusia. Hal ini baru dilaksanakan setelah Isa mengambil alih posisi Ratu Elf. Dan itu juga merupakan salah satu alasan penting mengapa klan elf bisa seperti sekarang ini. Pada awalnya, seluruh elf bingung. Mereka tidak mengerti mengapa mereka ingin mempelajari hal-hal menjijikkan ini dan mengapa mereka ingin menyenangkan manusia. Saat status para elf di wilayah Linglan berangsur-angsur membaik, niat baik Isa dipahami, dan keraguan berangsur-angsur hilang. Setelah Lin Dong tiba di hutan elf, Yibei terus berjalan bersamanya dan menikmati pemandangan.
Hal ini menyebabkan banyak diskusi di kalangan elf. Semua orang mendiskusikan siapa anak ini, dia bahkan meminta putri para elf untuk menemaninya secara pribadi. Anda harus tahu bahwa seorang putri peri tidak boleh berselingkuh dengan pria manapun. Jika tidak, dia tidak akan bisa mewarisi posisi Ratu Peri. Jadi beberapa elf tingkat tinggi yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, serta para elf lama, berkumpul dan langsung pergi mencari Ratu Isa. Ada apa dengan semuanya? Tanya Isa sambil menatap para elf berpangkat tinggi. Nyonya Ratu, kami datang kepadamu untuk bertanya, siapakah Tuan Lin? Tanya seorang pejabat tinggi klan elf. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini? Karena kami ingin tahu siapa yang boleh mengizinkanku, putri suku elf, menemaniku secara langsung. Ternyata inilah alasanmu meminta Yibei untuk menemani Lindong. Saya setuju, Yibei juga senang dengan hal itu, jadi dia pergi. Yang mulia, putri dari suku elf tidak boleh berselingkuh dengan pria manapun. Ini merupakan penghinaan terhadap suku elf. Ingatlah bahwa upacara pengorbanan akan segera dimulai, dan orang-orang dari banyak kekuatan di wilayah Linglan ada di sini. Begitu kabar tersiar, di manakah wajah para elf kita? Tanya seorang tua yang keras kepala. Hah, penghinaan? Apakah kami, para elf, tidak cukup menerima hinaan selama bertahun-tahun? Kami ditangkap seperti mangsa, dan kemudian dijual ke berbagai bagian wilayah Linglan, di mana mereka disiksa sampai mati. Katakan padaku, apa yang bisa lebih buruk dari ini? Penghinaannya lebih serius. Kenapa kamu tidak berdiri saat itu? Kata Isa sambil mencibir. Dia sudah lama merasa tidak puas dengan orang-orang tua yang keras kepala yang mengandalkan usia tua mereka. Pertahankan pikiran-pikiran lama dan usang itu. Dia terus mengatakan itu untuk para elf. Ketika Isa pertama kali mengambil alih posisi ratu, dia ingin keluar dan melakukan sesuatu yang besar untuk mengubah situasi para elf, tapi dia dihalangi oleh orang-orang tua yang keras kepala ini. Ini tidak akan berhasil, dan itu juga tidak akan berhasil. Alhasil, Isha pun terkekang dalam segala hal. Belakangan, benar-benar tidak ada pilihan selain langsung menunjukkan kartunya kepada Dewan Presbyterian. Entah dia tidak akan menjadi Ratu Elf. Saat itu, memang tidak ada calon Ratu Elf yang lebih baik. Akhirnya, setelah berdiskusi dengan Dewan Tetua, Isa tetap menjadi Ratu Elf. Baru kemudian terjadilah serangkaian reformasi para elf, dan akhirnya para elf menjadi seperti sekarang ini. Jika saat itu ada calon Ratu Peri, aku tidak tahu seperti apa para elf hari ini. Singkatnya, pencapaian saat ini tidak mungkin bisa dilampaui. Selama kelompok orang-orang fanatik lama dan Dewan Tetua yang mendukung mereka masih ada, para elf tidak akan pernah bisa berkembang. Itu sebabnya Isa membenci orang-orang tua yang keras kepala ini. Saya ingin terlibat dalam segala hal. Orang tua keras kepala yang menanyai Isa tidak bisa berkata-kata. Yang mulia, mohon tenang. Kami hanya ingin tahu apa tujuan Anda meminta Putri Yibei menemani yang disebut Tuan Lin, tanya anggota klan elf berpangkat tinggi lainnya. Apakah aku masih perlu melaporkan kepadamu apa yang aku lakukan? Jaga dirimu baik-baik, jangan ikut campur urusan rajaku. Kamu hanya perlu tahu bahwa semua yang aku lakukan adalah untuk para elf, kata Isa dengan suara yang dalam. Ini, sekelompok elf tua yang keras kepala. Kamu lihat aku lihat kamu, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Isa tidak lebih baik dari Ratu Elf sebelumnya. Dia adalah orang yang benar-benar memberikan kontribusi besar kepada para elf. Dia dihormati dan dipuja oleh banyak elf, jika bukan karena Isa. Para elf masih hidup dalam kesulitan. Meski ada beberapa hal yang dilakukan Isa tidak disetujui oleh mereka. Misalnya, memilih wanita elf yang berprestasi dan melatih mereka sejak dini tentang cara menyenangkan dan membahagiakan manusia.
Dalam pandangan mereka, hal semacam ini sama sekali mempermalukan diri mereka sendiri dan melanggar sila leluhur para elf. Tapi itu harus dikatakan, justru karena hal-hal yang tidak mereka sadari inilah para elf memiliki kehidupan yang baik saat ini. Hari-hari kelam menjadi mangsa telah hilang selamanya. Yang paling parah, di luar hutan elf, ada banyak sekali pedagang yang membeli wanita elf. Mereka semua menunggu para pemburu yang berkelana ke hutan elf untuk membawa keluar wanita elf, membelinya dengan harga tinggi, dan menjualnya ke berbagai penjuru Linglan, wilayah, untuk mendapatkan selisih harga. Bahkan ada benteng sementara para elf yang ditemukan oleh manusia bersayap, mengakibatkan puluhan ribu wanita elf musnah dalam satu gerakan. Seberapa kejamkah adegan itu? Tapi sekarang, penjualan elf telah dilarang oleh semua kekuatan besar di wilayah Linglan. Kalaupun ada, hanya bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak bisa dibawa ke panggung. Semua ini berkat Yesus. Dihadapkan pada Ratu Elf yang mengubah nasib para elf, para diehard lama tidak berani melangkah terlalu jauh. Selain dukungan mereka, gereja Presbyterian juga kini menghadapi Isya, sehingga mereka semakin tidak takut untuk menyinggung Isya. Hanya saja Putri Yibei menemani Tuan Lin bermain-main di hutan elf. Tidak hanya dia dilihat oleh elfku, tapi juga oleh semua pewaris kekuasaan utama juga telah melihatnya. Jika kami bertanya, akan sulit bagi kami untuk menjelaskannya, seorang anggota klan elf senior berkata sambil meringis. Jangan khawatir. Saya akan segera menangani masalah ini. Tetapi sebelum itu, saya tidak bisa memberitahu Anda rencananya. Anda tentu akan mengetahui identitas Tuan Lin saat itu juga. Karena Yang Mulia Ratu telah berkata demikian, saya akan pamit. Saya berharap Yang Mulia Ratu dapat menanganinya sesegera mungkin dan tidak membiarkan orang luar mencari alasan apapun. Pewaris kekuatan tertinggi di domain Linglan sudah tidak puas satu sama lain. Jika mereka diizinkan untuk mengenal Putri Yibei, yang menemani seorang pemuda setiap hari, pasti akan membuat permintaan serupa, dan akan sulit untuk menghadapinya. Petik 2. Saya mengerti, para tetua klan elf senior kiri, meninggalkan Isa sendirian. Dia benar-benar tidak memikirkannya. Pewaris kekuatan utama di domain Linglan semuanya membandingkan diri mereka satu sama lain, bersaing satu sama lain, dan tidak puas satu sama lain. Lindong juga merupakan pewaris yang diam-diam dibudidayakan oleh kekuatan besar dan tidak terkenal. Jika pewaris kekuatan lain tahu bahwa orang yang menemani Lindong adalah seorang putri peri, bagaimana orang-orang yang menganggap dirinya terlalu tinggi dapat menoleransi perlakuan berbeda seperti itu? Mereka pasti akan mengajukan tuntutan kepada para elf juga. Jika Anda tidak setuju saat itu, Anda pasti akan menyinggung pihak lain. Isa tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya saya harus mengingatkan Yibei untuk berusaha agar tidak terlihat oleh orang-orang dari kekuatan lain bersama Lindong. Rencananya juga harus dipercepat dan tidak bisa ditunda lagi. Tepat ketika Ratu Elf Isa sedang memikirkan tindakan balasan. Ketika Yibei membawa Lindong ke ngarai di hutan elf, dia dihadang oleh seseorang. Ada sebuah ngarai besar jauh di dalam hutan elf. Ini adalah satu-satunya tempat di hutan elf di mana tidak ada pohon raksasa yang menghalangi sinar matahari. Seluruh ngarai penuh dengan berbagai bunga dan tanaman, dan pemandangannya menyenangkan. Biasanya Yibei suka pergi ke sana sendirian. Namun, selama ini, orang-orang dari kekuatan besar di wilayah Linglan datang ke hutan elf untuk mempersiapkan upacara pengorbanan suku elf. Sebagai putri suku elf, Yibei tidak banyak keluar. Faktanya, para elf pada awalnya melarang keras orang luar berjalan-jalan di hutan elf sesuka hati. Namun hal itu hanya dapat menahan sebagian orang dari kekuatan kecil, dan penerus kekuatan yang sangat besar tidak akan mendengarkan sama sekali. Dalam pandangan mereka,
Kamu hanyalah klan elf kecil dengan kekuatan seperti semut. Kamu sudah cukup memberi kamu wajah dengan berada di sini. Ini sungguh tidak masuk akal. Masih berlarian di hutan elf dengan caranya sendiri. Para elf tidak punya ide bagus. Kami hanya dapat melakukan hal terbaik berikutnya. Membuat daftar area terlarang para elf dan mencegah semua orang mendekatinya. Dan meninggalkan tempat lain sesuka mereka. Oleh karena itu, mereka yang berani berjalan-jalan di hutan elf adalah kekuatan terkuat di domain Linglan. Grand Canyon adalah tempat favorit Yibei. Jadi dia tentu ingin membawa Lindong ke sini untuk menikmati pemandangan yang indah. Di luar dugaan, begitu kami sampai di Grand Canyon, kami bertemu dengan sekelompok orang luar yang berjumlah sekitar 20 orang. Siapapun yang dapat membawa 20 orang ke hutan elf sudah dianggap sebagai salah satu kekuatan utama di domain Linglan. Jumlah orang yang ditentukan dalam undangan yang dikirim oleh para elf dibagi menjadi 5 level. 30 orang adalah yang paling populer, disusul 20 orang, lalu 10 orang, 5 orang, dan 3 orang. Jelas kelompok ini berada di posisi kedua. Itu juga masuk dalam kategori yang tidak boleh dipusingkan. Diblokir, Yibei, yang tidak ingin menimbulkan masalah, awalnya ingin membawa Lindong ke samping dan menunggu orang-orang ini pergi sebelum melanjutkan. Akibatnya, mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak akan memberi mereka kesempatan sama sekali. Nak, kamu dari faksi mana? Kamu ditugaskan pada wanita elf yang begitu cantik. Dia jauh lebih maju dariku. Katakan padaku, Tuan, bagaimana kamu mendapatkannya? Tanya pemuda di kepala. Alasan mengapa dia berani menghentikan Lindong dan Yibei adalah karena hanya ada satu orang di sisi lain dan dia menyingkir ketika melihatnya. Jika Lindong ditemani oleh tim yang terdiri dari 30 orang, dia tidak akan pernah berani memprovokasi mereka dan akan menyingkir untuk menyingkir. Kekuatan yang bisa membawa 30 orang ke dalam hutan elf bukanlah sesuatu yang bisa mereka sakiti. Sebagai seorang putri dari suku elf, kondisi Yibei dalam segala aspek tentu saja tidak perlu diragukan lagi. Dia pasti berada pada level yang lebih tinggi dari wanita suku elf lainnya. Justru karena itulah dia diminta oleh Ratu Elf Isa untuk tidak keluar dengan mudah. Setelah orang-orang dari kekuatan besar di domain Linglan memasuki hutan elf. Agar tidak terlihat oleh pewaris kekuatan besar dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Menghadapi pertanyaan pemuda itu, Lindong langsung memilih untuk mengabaikannya. Mereka hanyalah sekelompok semut, tidak layak untuk diperhatikan. Sekalipun para tetua di depan mereka datang, mereka hanyalah semut yang sedikit lebih kuat. Dan mereka tetap tidak melepaskan diri dari kategori semut. Ketika pemuda itu melihat Lindong tidak berniat menjawabnya, hatinya langsung menjadi marah. Nak, bagaimana jika aku menginjak kuda untuk bertanya padamu, apakah kamu bisu? Jika kamu tidak berbicara lagi, percaya atau tidak, aku akan benar-benar membuatmu bisu jika aku menginjak kudanya. Kata-kata, Lindong menyipitkan matanya, siap memberi sedikit pada pria tidak sopan ini. Ajarkan pelajaran dan beritahu orang lain bahwa Anda boleh makan sembarangan. Tetapi Anda tidak boleh berbicara omong kosong. Jangan terus-menerus memarahi ayah dan ibumu. Ada harga yang harus dibayar untuk mengucapkan beberapa kata. Tapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, suara Yibei terdengar lebih dulu. Tuan, harap tenang. Saudara Lindong dan saya adalah teman baik, bukan jenis hubungan yang Anda pikirkan. Saya bukan tipe wanita yang ditugaskan oleh para elf. Tolong biarkan kami pergi. Itu artinya kamu belum terkontaminasi. Mata pemuda itu berbinar dan dia bertanya dengan sedikit terkejut. Wanita peri cantik seperti itu belum terkontaminasi. Ini hanyalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Saya tidak bisa melewatkannya, jika tidak, Anda mungkin menyesalinya seumur hidup.
Dia akhirnya menonjol dari sekian banyak ahli waris dan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan elf. Bagaimana jika dia tidak memanfaatkan kesempatan itu? Tuan, para elf kami memiliki peraturan yang tidak mengizinkan wanita elf seperti saya yang belum menerima pelatihan khusus untuk berselingkuh dengan Anda manusia. Mohon maafkan saya, Tuan. Tentu saja dia mengerti maksud pihak lain dengan menanyakan pertanyaan itu. Saya juga tahu secara mendalam bahwa tidak mudah bagi para elf untuk mendapatkan kehidupan yang baik seperti yang mereka miliki saat ini. Itu hanya karena ibu mereka, Ratu Elf, secara pribadi mengunjungi satu demi satu kekuatan dan membuat janji bahwa mereka akhirnya ada di sini hari ini. Oleh karena itu, jika kamu tidak dapat menyinggung kekuatan-kekuatan ini, kamu harus berusaha untuk tidak menyinggung perasaan mereka. Sekalipun kamu tidak dapat membantu, setidaknya kamu tidak dapat menimbulkan masalah pada ibumu. Peraturan sudah mati, orang-orang masih hidup. Kalian para elf tidak membiarkan kami berjalan-jalan. Apa yang terjadi? Bukankah itu sudah diubah? Selama kalian setuju untuk mengikutiku, aku berjanji akan membiarkan kalian para elf mengubah peraturan. Aturan? Bagaimana dengan itu? Pemuda itu bertanya penuh harap. Adalah bohong jika semua orang datang ke para elf untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan. Tapi memang benar menikmati jasa para wanita elf. Sayang sekali jika melewatkan wanita peri cantik seperti itu. Dia ingin mengambil kembali wanita elf tercantik yang pernah dilihatnya di depannya dan menikmatinya perlahan. Maaf Tuan, saya tidak bisa menyetujui permintaan Anda. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Ratu Elf kami. Tidak ada yang bisa melanggarnya. Jika saya setuju dengan Anda, saya akan dikeluarkan dari klan elf. Apakah itu berarti selama Ratu Elfmu setuju, kamu boleh ikut denganku? Ratu kami tidak akan setuju. Belum tentu begitu. Kalau begitu, aku tidak akan mempermalukanmu. Ayo kita pergi ke Ratu Elf bersama sekarang untuk melihat apakah dia setuju. Tentu saja, Yibei tidak mau menuruti permintaan pemuda itu. Dia yakin ibunya tidak akan setuju. Bagaimanapun, dia adalah putri para elf. Belum lagi pihak lain hanyalah kekuatan tingkat kedua. Bahkan jika itu adalah kekuatan tingkat pertama, para elf tidak akan mengusir putri peri. Yibei tidak mau pergi karena takut mengganggu rencananya mengajak Lindong menikmati pemandangan Grand Canyon. Tuan, saya hanya wanita elf biasa, tolong jangan mempermalukan saya ya. Jika Anda merasa wanita elf yang ditugaskan kepada Anda membuat Anda tidak puas, Anda bisa melamar ke ras elf. Sejujurnya, sebelum aku melihatmu, aku sangat puas. Tapi sekarang setelah aku melihatmu, aku merasa itu hanyalah penggemar yang nakal dan vulgar, dan mereka sama sekali tidak menarik. Aku hanya ingin membawamu pergi sekarang. Pemuda itu menunjukkan ekspresi cabul. Tuan, sebenarnya saya, Yibei ingin memberitahukan identitas aslinya, tapi disela secara paksa oleh pihak lain. Oke, aku tidak ingin mendengar omong kosong yang tidak perlu. Kamu punya dua pilihan sekarang. Yang pertama adalah berinisiatif mencari Ratu Peri bersamaku, atau yang lain adalah aku membawamu mencari Ratu Elf. Para elf secara paksa. Kamu memilih salah satu. Jangan di sini kamu mencoba melarikan diri di depanku. Meskipun ini adalah wilayah para elf, kamu tidak dapat melarikan diri. Bersambung.